Ya kalau live mah kayak gitu, lebih telat. Ke pause kali.
lagi pesan kasih Tuhan Yesus, kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan memuji Tuhan nomor 15 di nyanyian pujian. Judulnya Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nyanyikan semua bait 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya, Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antara putra Allah Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Pujian mulia, dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antara putra Allah Sang Penebus. Amin. Ya, baik, kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati juga teman-teman kami yang di tempat masing-masing yang mengikuti ini. Biarlah Tuhan juga berlimpah pada mereka, dan pimpin dan berkati acara kami ini dari awal pada akhirnya, dan jaga hanya namamu terpuji dan kami muliakan. Dan juga untuk masalah saudara kami mengenai virus corona, biar Tuhan dapat menolong sehingga dapat selesai karena berkat Tuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa dan anak Yesus Kristus, dan sampai kami berdoa. Amin. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan
Tuhan, kita membutuhkan nomor 192 di nyanyian pujian nomor 192. 192. Judulnya Nyalakan Suluh Rahmatnya. Ada 3 bait. Kita nyanyikan semua bait. Rahmat Bapa terus bercahaya. Ya. 1, 2, 3. Rahmat Bapa terus bercahaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Gelap guli tak kuasa dosa, topan hidup menggempur, terdengar jeritan jiwa dalam ombak mendebur. Nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Nyala suluhmu tinggikan bagian hampir lemah, tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lekat. Nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Baik, kita akan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan ambil dari Matius 28 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Jadi karena menjelang Paskah, firman Tuhan berhubungan dengan Paskah ya. Jadi hari ini tidak membicarakan corona. Jadi membicarakan mengenai Paskah. Jadi dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Saya akan bacakan. Ini judulnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pegawai-pegawai untuk melihat untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat menubuhkan bait Allah
dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, kasih Tuhan Yesus, masih sekitar hampir 2 minggu lagi ya kita akan mengadakan Paskah ya. Dan di sini ceritanya Yesus sudah ditangkap. Ketika dia sudah di Taman Getsemani, Yudas datang dan menyerahkan Yesus ya kepada para pengawal, sehingga Yesus ditangkap dan dibawalah, dikatakan di situ, ke hadapan Kayafas ya, imam besar. Nah, kenapa dibawa ke Kayafas? Karena harus dibuktikan dulu alasan mengapa Yesus ditangkap. Kenapa seorang ditangkap itu ya dibawa ke Kayafas sebagai imam besar, karena ini berhubungan bukan mengenai pencurian atau perampokan. Kalau itu ya ditangani oleh pemerintah Romawi. Nah, di sana dikatakan memang tujuannya sudah jelas bagi mereka, bahwa mereka itu iri hati karena menangkap Yesus dan mencari-cari alasan. Katakan di situ imam-imam kepala malah sebelum Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jadi mengapa mereka menangkap Yesus? Karena memang konteksnya sudah jelas ya, mereka iri hati, dan bagaimanapun juga Yesus ditangkap dan mereka menyiapkan saksi-saksi palsu. Saksi palsu ya udah pasti, makanya pasti palsu. Mungkin mereka berpikir Yesus ini orang yang sangat berbahaya bagi profesi mereka sebagai imam ataupun ahli Taurat segala macam. Dan sekarang itu harus dilenyapkan ya, harus dihabiskan. Kalau tidak, bikin pendaringan kita pasti kacau balau ya. Karena banyak orang sudah suka kepada apa yang Yesus ajarkan. Jadi kejahatan rohaniawan ya begitu ya, kalau nggak suka sama yang lain. Mereka akan berusaha mencari cara ya lebih jahat daripada orang yang nggak beriman sebetulnya. Jadi mereka kumpulkan dulu saksi palsu, saksi yang jelas tidak akan benar kesaksiannya, yang ngarang-ngarang. Tetapi dikatakan di situ mereka tidak bisa menemukan ya kesalahan Yesus. Kalau di Injil lain dikatakan Yesus mengatakan, "Saya tiap hari ada di muka umum. Tiap hari dia berbicara kepada orang banyak. Tiap hari dia membantu orang dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Semua orang tahu apa yang Yesus lakukan. Perbuatan apa yang kamu bisa buktikan kalau saya itu layak untuk dihukum mati?" Dan mereka
mengajukan saksi-saksi palsu dan semua tidak bisa membuktikan bahwa itu layak dihukum mati sampai dikatakan ada 2 orang saksi. Nah, kenapa mesti 2 orang? Karena memang menurut hukum Taurat, kalau orang mau membuktikan orang itu salah, minimal saksi itu harus 2. Harus 2 orang. Baru bisa sah kesaksian mereka. Dan 2 orang itu mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan seperti ini. Ayat 61 itu, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, kalau orang waras pasti ngerti itu bukan perkataan secara apa yang akan dilakukan, ya. Semua orang tahu membangun rumah itu nggak mungkin cepat, kecuali kemarin ya, negara Cina membangun rumah sakit dalam 10 hari itu sekarang ya, karena teknologinya ya sudah maju dan ribuan orang yang terlibat untuk bangun itu. Tapi zaman Yesus membangun bait Allah 3 hari itu pasti nggak mungkin di dalam kenyataan fakta membangun secara fisik. Udah pasti apa yang saya katakan itu ya maksudnya tidak seperti itu pasti kiasan. Tetapi bagi mereka itu adalah suatu hal kesalahan apa yang Yesus katakan. Jadi mereka mendengar dan memakai perkataan Yesus dengan pengertian yang lain. Jadi seringkali orang seperti itu ya, hanya memotong, misalnya ada video panjang dipotong sedikit, yang penting maksud mereka tercapai. Nah, itu udah kita tahu korbannya siapa ya. Gara-gara video dipotong, kata-katanya diedit, nah itu pasti sudah tahu ya. Begitu juga di sini, mereka mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, jadi perkataan itulah yang dipakai mereka sehingga mereka punya alasan ya untuk menangkap Yesus dan menghukumnya. Dan imam besar mengatakan sambil berdiri berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi ini terhadap engkau? Jadi imam besar itu menunggu bagaimana Yesus menjawabnya dengan pernyataan Yesus dulu seperti itu. Ayo, apa jawabnya? Misalnya menunggu. Sebetulnya kalau dia posisi imam besar, dia pasti ngerti. Nggak mungkin itu adalah perkataan seperti yang dituduhkan itu ya. Yesus akan bangun secara fisik bait Allah itu dalam waktu 3 hari. Itu pasti kalau orang waras pasti ngerti itu. Pasti bukan itu maksudnya. Tetapi ternyata Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jadi Yesus dipaksa untuk mengaku. Coba kita bayangkan, kalau Yesus mengatakan dia Mesias, memang jaminan kayak pas akan lepasin. Kalau dia mengatakan bahwa dia adalah memang mengatakan seperti itu, memang itu jaminan bahwa mereka juga akan mengampuni atau melepaskan Yesus. Jelas pasti enggak. Kenapa? Karena memang jelas tujuan mereka pertama sudah ketahuan bahwa mereka mencari-cari alasan untuk menghukum Yesus. Mencari-cari alasan, mengajukan saksi palsu, ya apapun Yesus jawab, menjadi sesuatu yang bisa menolong Yesus juga lepas dari hukuman. Nah, sehingga Yesus mengatakan seperti ini. Jawab Yesus ayat 64. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus cuma cukup mengatakan bahwa kamu sudah mengatakannya. Artinya Yesus tidak harus mengaku bahwa dia Mesias ataupun dia bukan, tapi kamu sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi silakan menilai apakah saya pantas disebut Mesias atau enggak menurut pendapatmu. Yang jelas
katanya. Bahwa aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Artinya bahwa yang jelas setelah ini kamu akan melihat anak manusia itu duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Artinya bahwa kalau sudah seperti itu, orang Yahudi pasti ngerti bahwa Yesus itu sebetulnya sedang mengakui dia sebagai Mesias yang setara dengan Allah. Karena duduk di sebelah kanan Allah itu artinya Yesus itu setara dengan Allah. Itu pernah juga menjadi masalah ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi juga. Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, katanya. Marahlah orang Yahudi. Kenapa? Karena dengan mengatakan seperti itu, berarti Yesus itu adalah Allah. Dan mereka pasti mengerti. Dengan perkataan itu, Yesus itu sudah menyamakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Makanya, setelah Yesus mengatakan seperti itu, imam besar, dikatakan ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Nah, jelas. Memang kalau ada orang mengaku menyamakan dirinya sama dengan Allah, ya udah pasti dia itu menghujat Allah. Yesus itu kan bagi mereka manusia, tapi berani sekali dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya udah pasti dia menghujat Allah. Nah, orang yang menghujat Allah bagi tradisi orang Yahudi ya layak memang dihukum mati. Makanya manusia itu mengoyakkan pakaiannya itu tanda bahwa dia berkabung dan nggak suka, nggak terima dengan apa yang dikatakan, sehingga nggak perlu lagi saksi. Dia sendiri sudah mengakuinya bahwa dia sama dengan Allah, berarti dia sudah menghujat Allah, jadi nggak perlu dibutuhkan saksi lagi. Sehingga dia katakan, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah itu ya. Jadi nggak perlu mengajukan saksi-saksi, baik itu saksi palsu kayak saksi yang benar kayak. Kenapa? Karena Yesus sendiri dari mulutnya sendiri sudah mengatakan bahwa dia adalah Allah, ya, dengan menyamakan dirinya duduk di sebelah kanan Allah, itu berarti dia adalah Allah sendiri. Nah, sehingga selesailah masalah itu dan Yesus dikatakan di sini, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Nah itu ya. Jadi pendapat mereka ditanya masyarakat di situ, ya memang harus dihukum mati. Kenapa? Tadi itu alasannya, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Dan setelah selesai, sudah sah, Yesus mendapatkan hukuman mati oleh mereka, ya, oleh tidak membesar itu. Dan mulailah katakan, lalu mereka meludahi mukanya. Nah itu ya. Jadi Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, ya, wajahnya diludahi. Dikatakan nih mereka, berarti bukan satu orang yang meludahi Yesus, berarti mungkin lebih dari 2 atau berapa orang lah, banyak itu. Kemudian tidak hanya itu, tetapi dan meninjunya. Artinya Yesus tidak hanya diludahi, tapi juga dipukul. Istilahnya ditinju itu bukan pukulan yang ringan, ya, tapi itu pukulan sangat berat. Saya yakin pasti wajah Yesus sudah bonyok, ya, sudah seperti kalau orang dipukulin lah tuh petinju itu, udah banyak yang bonyok itu. Kemudian tidak hanya itu, orang-orang lain memukul dia. Jadi ada 2 istilah, meninjunya, memukulnya. Berarti kalau ditinju mungkin wajahnya yang banyak, tapi kalau dipukul itu bisa seluruh badannya yang kena. Dan Yesus pasti sangat menderita saat itu. Dia sudah dari semalam tidak tidur sama Getsemani. Kemudian ditangkap pagi-pagi, sekarang dia sudah disidang dan sudah dipukulin, ditinju, dipukul, ya, diludahi. Kalau kita bayangkan, nah ini
Penderitaannya sudah sangat berat sekali. Dan dia juga diolok-olok ya. Dia katakan oleh mereka, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Itu adalah istilah untuk mengolok-olok. Kalau Yesus mau, waduh, itu mah gampang ya. Semua pasti kalah. Semua pasti tinggal disentil aja, semua pasti roboh. Tapi kenapa Yesus? Dia rela menderita seperti itu. Dia diam saja. Diludahi, ditinju, ya, dipukul, tidak ada satu orang, bahkan diledek, dipermainkan. Tapi dia diam saja. Dia nggak mau melawan. Kalau dia mau mengeluarkan kuasanya, itu mudah sekali. Semua pasti kalah. Tapi kenapa dia mau seperti itu? Nah, memang tujuan Yesus untuk datang ke ini bukan untuk jalan-jalan. Tapi memang untuk seperti ini. Dia rela untuk menanggung segala dosa kita. Dia mau seperti itu, bahkan kalau kita nanti ikuti sampai akhir, penderitaan itu ini belum seberapa. Masih panjang yang dia harus menderita. Tapi kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak tergoda dengan olok-olokan oleh mereka yang kalau sampai Yesus emosinya tidak terkendali, ya saja dia melenyapkan mereka semua, itu sangat mudah. Tapi dia tidak mau, karena dia tahu tujuan dia ke sini adalah bukan untuk hal seperti itu, tapi untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia rela seperti itu supaya kita beroleh pengampunan dosa. Dosa yang harus kita tanggung, dia rela untuk menanggungnya di kayu salib nanti. Dengan cara seperti itu, ya, dia rela menderita sehingga kita yang percaya, yang mau bertobat, dosa kita ditanggung sama dia, dan kita boleh mendapatkan keselamatan. Jadi apa yang Yesus alami seperti itu seharusnya menjadi pelajaran buat kita, bahwa dia rela seperti itu menderita hanya untuk menanggung ya segala dosa kita. Makanya kalau kita mengingat setiap hari Paskah, harusnya kita ingat bahwa penderitaan Yesus itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Mungkin kalau kita melihat film-filmnya, ya, menyaksikan, kita sangat kesel, sangat sedih, dan sangat bagaimana ya kepada orang yang bisa seperti itu zaman itu. Tapi sebetulnya itu adalah sesuatu hal yang memang harus Yesus alami, karena memang harus seperti itu, sehingga apa yang dia inginkan, dia tuju dalam kedatangannya itu menjadi berhasil ya. Dan kita tahu bahwa Yesus berhasil, dan kita sekarang dapatkan anugerah keselamatan bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau dosanya ditanggung dia di kayu salib. Sehingga dengan kematian Yesus dan penderitaannya, supaya itu tidak sia-sia, bagi kita yang belum percaya, yang belum bertobat, harus bertobat, harus percaya. Betulnya supaya apa? Supaya dosa kita ditanggung oleh dia. Tidak ada jalan lain kecuali dosa kita oleh dia. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi inilah jalan yang Yesus sedang lakukan. Bagaimana kalau kita bisa sampai kepada Bapa? Ya, hanya melalui dia saja, tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena dia sudah rela menderita dan mati dosa untuk menanggung segala dosa kita. Jadi kalau kita memang ingin sampai kepada Bapa, ya harus melalui Tuhan Yesus ini. Jadi setiap kali kita memperingati hari Paskah, kita harus ingat bahwa dia sudah rela untuk mati di salib menanggung dosa kita. Dia sudah rela menderita itu demi kepentingan kita semua, supaya kita bisa bersama-sama dengannya nanti di surga. Yesus sedang mempersiapkan tempat buat kita bagi orang yang percaya kepadanya. Baik, itu saja firman Tuhan. Kita akan
208. 208. Tak dapat aku duga, sambil kita memberikan persembahan. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku. Ya. 1, 2, 3. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku. Keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru. Sungguhlah melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduanku tiap kali dipuaskannya. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Terpancarlah ku berduka, diberinya penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Baik, kita berdoa menutup bagian kita. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kami berbakti, dan biarlah yang sudah kami lakukan memuliakan nama-Mu, dan biarlah firman-Mu juga jadi berkat bagi kami, hidup kami sebagai hari nama Tuhan. Berkati persembahan yang sudah dikumpulkan baik di sini maupun di tempat lain, anak-Mu di mana mereka menyaksikan ini, dan biarlah jadi berkat pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama Tuhan. Si Bapa kepada kami, berkati saudara kami juga, biarlah juga yang menolong hingga segala permasalahannya dapat selesai karena berkat dan pertolongan dari Tuhan saja. Berkati juga anak-Mu yang menyaksikan dan mengikuti kebaktian ini dimanapun mereka berada, senantiasa mereka juga dalam lingkungan dan berkat Tuhan juga. Terima kasih Bapa, dalam anak Yesus Kristus dan sama kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan, dan yang belum menyaksikan, maka saya usahakan akan ada rekamannya, dan kalau minggu depan masih belum kita bisa berbakti secara fisik ya di tempat kita seperti biasa, saya berharap kita masih bisa mengikuti kebaktian seperti ini lagi. Dan sampai di sini ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.